Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan bab selanjutnya, yaitu yang kelima, halaman 44, tentang ahli bid'ah dan ciri-cirinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bid'ah yang membuat pelakunya layak dicap sebagai ahlul hawa atau pengikut hawa nafsu ialah bid'ah yang menurut para ulama pakar sunnah benar-benar menyelisihi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ulama pakar sunnah di sini, entah itu dari mutaqaddimin, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka, atau para ulama khalaf pada zaman kita yang tidak diragukan lagi tentang kesunahan, kesalafian beliau di atas sunnah, ya. Seperti bid'ah yang dilakukan kelompok Khawarij, Rafidhah atau Syiah, Qadariyah dan Murji'ah. Penjelasan serupa disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari dan Imam Al-Asfahani. Ciri-ciri ahli bid'ah sangat jelas, sebagaimana ciri-ciri ahlu sunnah juga sangat jelas. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menerangkannya di dalam banyak hadis beliau. Kemudian para ulama salafus saleh juga menjelaskan ciri-ciri tersebut agar umat tidak terjerumus ke jalan mereka. Ya. Araftu syarra la li syarri bal li tawaqqi. Aku mengerti tentang keburukan itu bukan untuk dilakukan, tetapi kita memahami keburukan itu untuk dijauhi. Berikut beberapa ciri yang dimaksud. Ya. Yang pertama, tidak memahami tujuan syariat yang sesungguhnya. Tujuan syariat itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya syariat atau ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Yang kedua, hidup dalam firqah-firqah dan memisahkan diri dari jamaah muslimin. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Al-jamaah yang disebut dengan jamaah itu adalah ma wafaqal haq, yang mencocoki kebenaran. Ya. Wa in kunta wahdaka, walaupun kau sendirian. Ya. Maka di sini jamaatul muslimin, jamaah muslimin itu maksudnya bukanlah banyaknya kaum muslimin, tidak, tetapi berkesesuaian dengan hak, yang berkesesuaian dengan kebenaran walaupun dia cuma satu saja. Suka memperdebatkan masalah-masalah yang sudah jelas hukumnya. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah diajak oleh seorang ahli bid'ah pada zaman beliau itu untuk berdebat dalam masalah agama. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada mereka, aku sudah yakin terhadap agamaku
dan sudah telah sampai banyak sekali ilmu-ilmu dan dalil-dalil kepadaku, dan aku sudah faham dan sudah mengetahui serta meyakini dan melakukan bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Jikalau kalian masih ragu terhadap agama kalian, maka belajarlah. Itu kata Imam Malik ketika beliau akan diajak berdebat masalah agama. Namun mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya, ya karena memang jahil. Yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsu. Jadi segala sesuatu, perkataan dan perbuatan yang dia akan lakukan itu, ya mereka selalu mengembalikannya kepada hawa nafsu, bukan kepada dalil. Yang kelima, mendahulukan akal daripada wahyu. Padahal wahyu itu maksum, adapun akal tidak. Makanya kadang pendapat itu ada yang dirujuk. Ya, hari ini dia mengatakan A, besok bisa jadi dia akan mengatakan B. Besoknya lagi dia akan mengatakan C dan seterusnya. Ya, karena akal itu berubah. Adapun wahyu tidak. Ya karena tidak mengerti sunnah Nabi SAW, karena saking jauhnya mereka dari hadis Nabi SAW. Yang ketujuh, suka bergelut dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Ya. Yang kedelapan, tidak mau menisbahkan diri kepada salaf. Nah ini mereka itu sangat anti sekali. Jikalau sekiranya mereka menisbahkan diri kepada salaf, maka ada konsekuensinya. Makanya mereka tidak mau mengambil konsekuensi ini. Ya. Yang kesembilan, menolak sunnah dengan alasan lebih suka berpegang pada Al-Quran. Nah di negara kita ini pada tahun 80-an muncullah firqah Quraniyun, firqah ingkarus sunnah tahun 83. Jadi mereka itu hanya mencukupkan diri dengan dalil-dalil dari hadis, dari Al-Quran, dari Al-Quran saja. Dan ternyata kelompok mereka itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman itu ada orang yang dia itu layah-layah, istilah kita, di atas dipannya dia. Kemudian dia disampaikan kepada dia dalil, maka dia mengatakan kita tidak membutuhkan sesuatu kecuali dalam Al-Quran. Insyaallah. Yang ini menunjukkan akan nubuah Nabi SAW dan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah. Yang ke-10, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang sampai mencium kakinya, gitu. Dan itu kan tersebar seperti itu di Facebook terutama, itu tersebar seperti itu. Ada seorang mencium kakinya, ya. Saya juga pernah melihat di Facebook itu sebuah videonya tidak terlalu panjang, mungkin nggak nyampe semenit. Ada ada 3 orang. Yang satu berdiri, dia umurnya masih muda, mungkin seperti saya. Kemudian kanan dia itu seorang laki-laki sudah tua, umurnya mungkin 50 atau 50-an lah. Kemudian yang kiri itu ada seorang perempuan yang mungkin sebaya dengan laki-laki yang di kanan beliau. Di hadapan mereka bertiga itu ada ember, ya, ada ember yang kayak di hammam kita itu. Kemudian si pemuda itu yang berada di tengah-tengah itu, kakinya itu dibersihkan oleh 2 orang itu. Tidak sekedar dibersihkan, tapi juga dicium kakinya. Kalau kita nggak mempelajari akidah para jamaah rahimakumullah, dan kemudian kita mempelajari akidah dan manhaj salaf ini, emang sehebat apa dia seperti itu? Sehebat apa? Sampai
orang-orang itu harus mencium kaki dia. Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, jikalau ada dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan memerintahkan sang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, makanya dalam pikiran saya itu, emang ini sehebat apa ini orang ini kok sampai dicium kakinya? Kalau dibersihkan kakinya mungkin wallahu alam ada sesuatu, mungkin kotoran kali gitu ya, najis gitu. Tapi kalau sampai dicium gitu loh, emang dua tangannya itu buat apa? Sehingga harus orang lain lah yang harus mencuci kakinya dia, gitu loh. Ya. Yang ke-11, berlebih-lebihan dalam beribadah, seperti yang diceritakan dalam hadis 3 orang tadi yang ingin melebihi ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ke-12, sikap dan perbuatan dan cara hidupnya menyerupai orang-orang kafir. Sehingga apa? Sehingga hidupnya 24 jam itu yang kelihatan tandanya dia seorang muslim itu cuman salam dan sholat. Pakaiannya pakaian kafir terbuka, gitu. Yang perempuannya juga sama, nggak mau menutup auratnya, gitu. Makanya saya pernah membaca sebuah cerita bahwasanya orang-orang luar negeri sana itu kadang takjub dengan sebagian kaum muslimat yang mereka itu sudah lama berislam tetapi nggak mau menutup aurat mereka, ya kan? Dan memang ternyata ada sebagian public figure di Indonesia ini, ya, namanya bukan nama Islam, kelakuannya pun juga bukan kelakuan Islam. Ya walaupun ketika disalamin kemudian dia menjawab Waalaikumsalam, atau ditanya ketika dia ditanya Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga dari gerak-geriknya dia, kemudian juga ya, apa yang dia lakukan itu jauh dari yang namanya ajaran Islam. Gitu. Makanya apa? Islam itu akan asing pada suatu negeri. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Gitu. Makanya seperti kita itu orang-orang yang berusaha untuk menapaki jalan para salafus saleh itu kan selalu diolok-olok dan seterusnya. Yang ke-13, sangat benci kepada ahlus sunnah. Karena apa? Karena ahlus sunnah wal jamaah itu adalah batu sandungan mereka, ya, batu sandungan mereka. Karena ahlus sunnah wal jamaah lah yang akan menguliti kebobrokan mereka. Kenapa? Karena saking cintanya ahlus sunnah wal jamaah terhadap mereka, walaupun mereka benci terhadap ahlus sunnah, dan memberikan julukan-julukan yang buruk kepada mereka. Di antaranya seperti Wahabi, ya, Wahaboy, gitu. Salafi, salah fikir katanya begitu. Subhanallah. Iya. Yang ke-14, memusuhi dan melecehkan ulama ahli hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah selalu dikatakan dia itu bukan ulama, dia hanya seorang reparasi jam. Sementara di satu sisi lain seorang gila disebut dengan bubrah kabeh. Iya. 15, mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengannya tanpa disertai dalil. Terjadi sebuah dialog antara ahlu sunnah, seorang salafi dengan seorang sufi. Seorang salafi bertanya kepada seorang sufi, apa pendapatmu jika ada seseorang itu meminta kepada kuburan? Jawaban dia kafir, murtad, bid'ah dan seterusnya. Adapun kami salafi tidak. Orang yang meminta langsung kepada kuburan itu tidak langsung kafir, murtad, syirik, enggak. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa itu? Dia sudah tahu belum itu ilmu?
bahwasanya apa meminta kepada kuburan itu syirik. Sudah sampai belum ini dalil? Kalau belum nyampe dalil kepada mereka, kita tidak bisa mensyirikkan dia. Gitu. Akhirnya ketahuanlah siapalah yang paling sering memberikan apa atribut suka mengkafirkan kepada orang lain. Yang ke-16, bekerja sama dengan penguasa untuk menghalang-halangi dakwah Ahlus Sunnah. Dan ini terjadi juga di Jabodetabek. Yang saya ketahui itu ada 2 masjid besar. Ada 2 masjid besar. Ustaz Syafiq sudah pernah ngisi di situ, dan sebagian asatidzah kita sudah pernah ngisi di situ. Kemudian juga takmir masjidnya dan kemudian para pemimpinnya itu berubah haluan. Akhirnya tidak bolehlah asatidzah kita itu untuk mengisi di situ. Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Enaknya Ahlus Sunnah tuh begini loh, kalau dengan penguasa tuh begini. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah masih dibolehkan berdakwah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah dilarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah paling taat. Sami'na wa ata'na, walaupun tidak mutlak. Tapi di satu sisi lain, jikalau seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibolehkan berdakwah, maka itu adalah hari waktu istirahat dia untuk berdakwah. Benar toh? Benar toh? Terus siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap masyarakat kepada Allah? Pemerintah. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, 30 tahun lamanya beliau tidak boleh mengajar dan berfatwa. Beliau sabar karena tidak ada kebaikan sama sekali ketika melawan pemerintah. Dan itu sebenarnya lah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Makanya syarat utama kalau ingin menggulingkan pemerintah itu, syarat utamanya apa? Ada kebaikan setelahnya. Artinya apa? Sudah tahu ini pemimpin zalim dan seterusnya, kemudian dikodeta. Orang yang mengkudeta ini harus berjanji kepada kaum muslimin di tempat tersebut bahwasanya ketika dia sudah lengser, keadaan lebih baik. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang lebih baik. Penak zamanku toh. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala telah membuktikannya 100 tahun itu dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ciri-ciri ahli bid'ah, nah ini kaidah besar. Ini yang ditulis oleh Ustadzuna hafizahullah ta'ala. Ini kaidah besar. Walaupun ciri-ciri ahli bid'ah sudah sangat jelas, kita dilarang memvonis suatu perkara atau perbuatan sebagai bid'ah secara serampangan. Artinya masih banyak yang harus kita lalui ketika kita akan memvonis bid'ah. Tidak serta-merta kemudian mengatakan ini bid'ah. Cari dulu dalilnya. Kemudian cari dulu sebabnya dia melakukan hal tersebut. Sudah sampai belum qala Allah qala Rasul? Sudah sampai belum sunnah Nabi SAW dan para sahabat? Kalau belum, jangan katakan itu bid'ah. Iya, Masya Allah. Sungguh indahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, penuh dengan ilmu. Apalagi kita sampai menuding pelakunya sebagai ahli bid'ah. Yang keenam, kapan seseorang dikatakan ahli bid'ah? Ada beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan terkait penetapan hukum bid'ah atas sesuatu atau seseorang berikut di antaranya. Yang satu, pertama, suatu perkara atau perbuatan dikatakan bid'ah apabila jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah menurut penilaian para ulama yang pakar Sunnah. Nah kalau kita nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau kita itu hanya sebatas lingkungan kita sendiri. Kalau untuk skala besar, maka perlu seorang ulama besar yang pakar tentang sunnah dan beliau berada di atas
sunnah itu. Nah kalau kita tidak bisa. Yang kedua, apabila penyelisihannya terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah masih samar dan sulit untuk menentukan dalil yang menunjukkan bahwa ia benar-benar menyimpang, maka ia tidak bisa dianggap sebagai bid'ah dan pelakunya tidak bisa dicap sebagai ahli bid'ah. Intinya harus berhati-hati. Masalah takfir, mengkafirkan seorang, tabdi' membid'ahkan seseorang, tafsik, memfasikkan seseorang, itu harus betul-betul hati-hati. Ya, jadikan semuanya serba jelas. Pelakunya jelas, kita juga melihatnya juga jelas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kufran bawahan, ya, yaitu melakukan kekufuran yang sangat jelas sekali. Kemudian pun juga tidak langsung kita kafirkan, langsung tidak. Sudah kita nasihatkah dia? Sudahkah kita iqamatul hujjah? Apa itu iqamatul hujjah? Tawdihul iqamah, tawdihul al-hujjah wa tafhimuha, yaitu menegakkan hujjah dan memahamkan hujjah ini kepada dia sampai paham. Jikalau belum paham, maka belum sampai itu hujjah, jangan divonis. Ya. Kalau sudah paham itu hujjah, barulah divonis, itu baru. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang sangat hati-hati untuk memberikan vonis terhadap orang lain. Yang ketiga, yang berhak menilai suatu perkara bid'ah atau bukan adalah para ulama yang pakar sunnah, bukan para penuntut ilmu, apalagi baru belajar tentang Islam. Ya. Yang sempat kemarin ramai itu tentang seorang artis yang kemudian dia mengatakan musik itu haram. Sebenarnya itu bukan kapasitas dia loh, sebenarnya itu. Bukan kapasitas dia. Kapasitas dia itu apa? Belajar. Orang yang baru hijrah ke manhaj salaf itu tugas utamanya yang pertama adalah belajar, bukan berfatwa. Gitu. Makanya kan rame kan, antum pasti walaupun nggak di Jakarta kan antum mendengar berita ini kan, seorang artis ini musik itu haram. Itu bukan kapasitas dia sebenarnya. Kalau yang menyampaikan misalkan seperti Ustaz Khalid Basalamah dan lain sebagainya, itu ahlan wa sahlan karena beliau bisa menjelaskan secara detail, entah itu ikhtilafnya berikut dengan dalil-dalilnya. Lah dia kan cuma menyampaikan musik itu haram, ya jadinya gonjang-ganjing. Para musiker itu akhirnya apa? Kepanasan, dan kemudian mereka sangat-sangat marah seperti itu. Karena memang bukan kapasitasnya dia gitu loh. Biarkanlah orang yang punya kapasitas untuk berfatwa, biarkan mereka berfatwa. Maka wajib bagi dia itu untuk belajar, itu loh. Ya. Yang keempat, penetapan vonis bid'ah atas suatu perkara tidak boleh berdasarkan hawa dan sangkaan. Dhon, inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Yang kelima, seseorang tidak dianggap keluar dari Ahlus Sunnah kecuali terbukti menyelisihi salah satu prinsip utama di dalamnya, seperti prinsip dalam nama dan sifat Allah, iman, takdir, ihwal sahabat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau menyelisih ini barulah divonis ahli bid'ah, tapi tetap iqamatul hujjah dulu. Yang keenam, apabila seseorang dan yang akidahnya lurus tergelincir. Ingat, ini dia lurus tergelincir. Nanti saya kasih contoh. Tanpa sengaja ke dalam bid'ah yang skalanya kecil dan merupakan cabang agama. Walaupun demikian, kalau sekiranya terjatuh dalam pokok agama yang besar, akidah misalkan, ya, maka jikalau dia itu masih berada di atas sunnah, maka tidak bisa divonis. Kenapa? Karena kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Contoh, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau itu terpengaruh dengan Asy'ariyah.
Beliau hidup di lingkungan mazhab Syafi'i, tapi beliau Ahlussunnah wal Jamaah berada di atas manhaj salaf. Tetapi dalam masalah akidah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, beliau mentakwil. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat untuk tidak mengeluarkan beliau dari Ahlussunnah. Kenapa demikian? Karena beliau berjalan di atas sunnah. Orang yang sudah terbiasa di atas sunnah kemudian tergelincir, maka dimaafkan, tinggal apa? Dibantah aja, sudah selesai. Walaupun pada ulama sekarang ada yang mengeluarkan beliau dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah, maka ia tidak serta-merta dihukumi sebagai ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu ini selama ia tidak membangun wala' dan baroknya di atas dasar bid'ah tersebut. Dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, semua metode-metode di dalam kitab-kitab beliau itu di atas Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun beliau tergelincir di dalam masalah asma wa sifat. Yang ketujuh, sebab munculnya bid'ah. Yang pertama adalah jahil, bodoh terhadap hukum-hukum agama, dan memang kebanyakan demikian. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, fanatik terhadap pendapat seseorang atau mazhab tertentu. Nah, ini yang sampai sekarang itu masih masih terjadi pada zaman kita ini. Apapun yang dikatakan oleh kiainya, syekhnya, ustadznya itu selalu benar, padahal tidak. Beberapa hari yang lalu saya men-share faedah yang saya dapatkan dari kajiannya Syekhuna Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, Ustadz Yazid, Syekhuna Yazid Jawus. Beliau kalau kajian itu selalu menasihatkan kepada yang hadir itu untuk membawa Al-Quran, mushaf, kemudian buku yang dibahas, kemudian buku catatan, ya. Dan beliau kemudian mengatakan jangan ditulis di HP, nanti di HP itu bisa hilang dan seterusnya. Intinya begitu. Kemudian ada yang membantah. Saya kira pendapat beliau tidak mutlak. Apalagi sekarang kita bisa men-share faedah itu melalui WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian saya katakan pada beliau, Ustadz, selain perkataan Rasulullah itu boleh diambil dan ditolak, ya. Menurut antum tidak mutlak, toh menurut beliau juga perkataan itu juga nggak mutlak. Artinya apa? Selain Rasulullah SAW, perkataan manusia sehebat apapun dia, setinggi derajatnya dia, sehebat dia itu ilmunya, tetap bisa ditolak. Hanya Rasulullah saja yang tidak bisa ditolak, ya. Kemudian suka meniru orang kafir. Yang kelima, cenderung pada perkara syubhat, yakni hal-hal yang tidak jelas status halal haramnya. Yang keenam, hanya berpegang pada akal. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk dan ikut dalam obrolan mereka. Seperti halnya kemarin saya ditanya oleh salah seorang jamaah kita. Jadi beliau itu baru ngaji, kemudian bapaknya itu mengatakan syubhat begini dan begini. Kalau kita baru ngaji, kemudian diserang yang seperti itu, antum jawab aja saya baru ngaji, sehingga saya tidak bisa menjawab. Mungkin setelah setahun 2 tahun insya Allah kita bisa untuk bertanya jawab. Gitu. Iya. Kemudian yang ke-8, diam dan menyembunyikan ilmu, ya, menyembunyikan ilmu yang sahih, terutama tauhid. Yang ke-9, berpedoman kepada hadis yang lemah dan palsu. Yang ke-10, bersikap melampaui batas dalam banyak hal. Yang ke-8, beberapa tingkatan bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak hanya dalam satu tingkatan, tapi banyak tingkatan.
Bid'ah memang diharamkan, tetapi tidak semua bid'ah kadarnya sama, tapi tetap samanya apa? Itu sesat. Tapi tingkat kesesatannya tidak sama. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwa dosa ahli bid'ah tidaklah sama, melainkan berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Perbedaan tingkatan bid'ah dilihat dari beberapa kriteria berikut. Yang pertama, apakah pelaku bid'ah sekedar bertaklid, mengikuti tanpa mengetahui dalilnya, atau ia seorang berijtihad. Nah, kalau yang bertaklid itu adalah orang awam, adapun yang berijtihad ini adalah orang alim, makanya hukumnya berbeda, tidak sama. Apakah bid'ah itu terjadi pada hal-hal yang bersifat prinsip seperti akidah, ya, dan dilindungi syariat seperti dalam perkara jiwa, kehormatan, akal serta harta, atau tidak? Tentu saja tidak sama. Ya, ketika apakah si pelaku melakukan bid'ah tersebut secara terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi, maka berbeda hukumnya. Yang keempat, apakah si pelaku mengajak orang lain agar mengikuti bid'ahnya atau tidak? Kalau tidak, maka dosanya dia yang menanggung sendiri. Tapi kalau bid'ahnya itu untuk mengajak orang lain, maka orang lainlah dosanya dia yang akan menanggung. Yang kelima, apakah si pelaku menyerang ahlu sunnah atau tidak? Karena kebiasaan ahli bid'ah itu selalu menyerang ahlu sunnah. Yang keenam, apakah bid'ah tersebut bersifat hakikiyah atau idhafiyah? Nah, bisa dimurojaah lagi tentang hakikiyah dan idhafiyah. Yang ketujuh, apakah perbuatan tersebut sudah jelas kebid'ahannya atau belum? Apakah sudah jelas atau samar? Yang kedelapan, apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran seperti orang-orang Syiah itu tawaf di kuburan, mencium di kuburan, ya. Nah, itu jelas itu menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Yang kesembilan, apakah si pelaku terus-menerus melakukan kebid'ahannya atau tidak? Siapa tahu ketika dia melakukan bid'ahnya itu, ya, Allah beri hidayah melalui dengan penjelasan seorang teman. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwa bid'ah ada yang hukumnya haram dan ada pula yang sebatas makruh. Tapi bagi para ulama mutaqaddimin, makruh dan haram itu, makruh haram itu sinonim, hampir sama, ya. Dari sini dosa bid'ah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Pertama, bid'ah yang menyebabkan kekufuran nyata. Yang kedua, bid'ah yang menyebabkan dosa besar. Yang ketiga, bid'ah yang menyebabkan dosa kecil, ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bid'ah yang dikategorikan sebagai dosa kecil, sebab kekeliruan dalam memaknai yang demikian bisa mengakibatkan seseorang menggampangkannya. Berikut beberapa persyaratan suatu bid'ah dapat digolongkan sebagai dosa kecil. Yang pertama, tidak dilakukan secara terus-menerus, karena bid'ah yang demikian akan berubah menjadi dosa besar, ya. Makanya bid'ah-bid'ah yang sekarang besar yang kita tahu itu dulunya kecil, ya, kemudian dirawat, jadilah dia besar. Yang kedua, tidak didakwakan kepada orang lain. Mendakwahkan suatu bid'ah menjadikannya suatu dosa besar, karena dengan demikian akan banyak orang yang ikut mengamalkannya. Yang ketiga, tidak dilakukan di tengah orang banyak atau di tempat yang biasa dipakai untuk ibadah sunnah, ya. Makanya jikalau sekelilingnya itu adalah sunnah, dia berada di atas sunnah, maka ketika dia melakukan suatu yang asing, tentu saja dia akan ditanya mana dalilnya. Yang keempat, tidak menyepelekan bid'ah tersebut, karena hal ini sama dengan meremehkan dosanya. Sementara meremehkan dosa atau suatu bid'ah lebih besar dosanya daripada dosa bid'ah itu sendiri.
Namun apapun jenis dan apapun hukumnya, bid'ah tetap merupakan kesesatan. Sifat buruk ini akan tetap melekat pada setiap bid'ah, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Makanya apabila ada orang mengatakan adanya bid'ah hasanah, sampaikan ini, kullu bid'atin dhalalah. Karena Rasulullah SAW sendirilah yang menetapkan setiap bid'ah itu dhalalah. Artinya setiap sifat berupa kesesatan ini mencakup bid'ah yang menyebabkan kekufuran atau yang menyebabkan kefasikan, baik yang tergolong dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana cara kita bersikap terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Ya. Salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenci ahlul hawa dan ahli bid'ah, tidak simpati kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, dan tidak berdiskusi dengan mereka. Nah, pertanyaannya, kalau kita praktekkan di kota kita itu relevan tidak? Tidak. Kenapa demikian? Karena sunnah tidak kuat. Kalau antum di Saudi atau di Yaman, monggo. Kalau antum di Saudi atau di Yaman, silahkan praktekkan. Karena memang sunnah di sana itu sangat kuat sekali. Ya. Terutama di Saudi Arabia. Itu banyak sekali para dai-dai ahli bid'ah, itu banyak sekali yang ditangkap oleh pemerintah. Tapi sebelum mereka ditangkap oleh pemerintah sudah dinasihati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau bagi kita di negara kita, di kota kita, nggak relevan. Dalam artian tidak relevan selamanya, enggak. Tetapi pada zaman sekarang kita ini belum. Gitu. Sampai nanti tersebarlah sunnah Nabi seantero kota kita ini, kemudian mereka sudah mengenal itu dan sudah sampai kepada mereka tentang dalil-dalilnya, maka silahkan. Ya. Karena ada waktunya. Gitu. Ahlus Sunnah selalu menjaga pendengaran dari ucapan-ucapan batil ahli bid'ah yang dapat menimbulkan was-was dan merusak akidah. Kenapa? Karena qala Allah qala Rasul saja dibantah. Ya, dibantah, apalagi perkataan manusia biasa. Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa bid'ah dan hawa nafsu mereka, ya, bahaya bid'ah dan hawa nafsu mereka, agar umat berhati-hati terhadap mereka dan supaya kita tidak menimba ilmu dari mereka. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda tentang al-asaghir itu, para ulama salaf menafsirkannya dengan ahli bid'ah. Meskipun demikian, Ahlus Sunnah tidak serampangan, insyaallah. Begitu adilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi seorang yang berbuat salah atau berbuat bid'ah. Di satu sisi lain, kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Kenapa? Untuk keselamatan diri kita dan agama kita. Itu satu sisi lain. Di satu sisi lain juga tidak boleh serampangan. Ya, kita sudah mengenal sunnah, kemudian kita melihat masyarakat itu melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, kemudian serta-merta, Pak, itu bid'ah, itu haram dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, terinspirasi dari tulisannya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala, 14 contoh dalam berdakwah dengan hikmah. Di muqaddimahnya itu beliau menuliskan ada seorang anak yang baru pulang dari pesantren. Kemudian sampai di rumahnya itu, orang tuanya itu, bapaknya dibilang, Pak, itu celana harus apa? Cingkrang, bapak harus berjenggot, rokok itu haram. Kepada ibunya, Bu, harus menutup aurat. Ya, termasuk kaki juga, ibu juga harus berkerudung yang besar. Apa akhirnya? Akhirnya anak itu diusir.
Anak itu diusir. Semangatnya boleh, tapi ilmu untuk menyampaikan kepada orang tuanya itu juga perlu ilmu. Itu. Makanya perlu pendekatan secara baik ya. Dan meskipun demikian Ahlus Sunnah tidak serampangan dalam menyikapi ahli bid'ah dengan menyamaratakan hukuman atas mereka. Akan tetapi manhaj yang benar ini menetapkan hukum atas ahli bid'ah sesuai dengan tingkatan bid'ahnya. Orang yang berbuat bid'ah karena kebodohan dan pentakwilan interpretasi tentang hukumnya berbeda dengan orang yang melakukannya atas dasar ilmu lantas mengajak orang lain untuk mengikutinya. Itu berbeda ya. Atas dasar perbedaan hukum tersebut Ahlus Sunnah pun membedakan cara bermuamalah antara ahli bid'ah yang satu dan ahli bid'ah yang lain. Nah, sikap terhadap ahli bid'ah yang menyembunyikan bid'ahnya dan tidak mengajak masyarakat untuk mengikutinya dibedakan dari sikap terhadap ahli bid'ah yang terang-terangan melakukan bid'ah dan mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Makanya ketika seorang itu berbuat bid'ah secara terang-terangan dan kemudian berdakwah dengan bid'ahnya itu, maka cara membantahnya juga sama. Ya. Ketika seorang itu mensyiarkan bid'ahnya, maka membantahnya juga dengan terang-terangan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menyebarkan bid'ah itu, syubhat itu di masyarakat. Makanya masyarakat juga harus diluruskan dari apa yang dia sampaikan. Ya. Tetapi juga tetap didoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Ahli bid'ah yang mendakwakan bid'ahnya secara terang-terangan harus diingkari, dibenci dan dihajar, diboikot. Dalam muamalah terhadap ahli bid'ah itu ada tiga sikap. Yang pertama ta'liful qulub, yaitu bagaimana caranya supaya hatinya itu lembut kemudian menerima hidayah sunnah lagi. Yang kedua tahdzir, peringatan, memperingatkan seseorang bahwasannya dia adalah orang yang sesat, menyesatkan. Kemudian yang ketiga boikot. Boikot itu tidak menyalami dia, tidak menjawab salam dengan dia, tidak bermuamalah, tidak berkata dengan apapun. Dan tiga-tiganya ini mulai dari ta'lif, tahdzir dan boikot atau hajar itu telah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita di kota kita tercinta ini baru yang pertama ta'liful qulub. Gitu. Umat harus diperingatkan akan bahaya ahli bid'ah tersebut dan ulil amri pemerintah harus menghukumnya agar ia jera dan bertaubat dari bid'ahnya, sebab bid'ah akan merusak hati, akal, agama, harta dan kehormatan. Itulah pengaruh daripada bid'ah, enggak main-main. Kehormatan, harta, agama, akal, hati. Ya. Sikap demikian tidaklah berlebihan karena ahli bid'ah pada hakikatnya sudah keluar dari jalan yang lurus yang ditempuh Rasulullah dan para sahabat. Di antara mereka ada yang keluar dari Islam dikarenakan bid'ahnya dan ada yang hampir keluar dari Islam. Ada pula yang terjerumus kepada penghalalan darah kaum muslimin seperti Khawarij. Rasulullah SAW bersabda tentang ahli bid'ah yang satu ini, yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awthan. Mereka Khawarij membunuh orang Islam namun membiarkan para penyembah berhala. Ya. Dan ini terjadi. Makanya orang-orang Khawarij itu lebih menyibukkan diri untuk mengkafirkan orang muslim daripada mengislamkan orang kafir. Makanya mereka itu sibuk banget dengan urusan kaum muslimin, tetapi untuk mencelakai mereka. Pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan hukum Islam dikafirkan, kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam dikafirkan, dan seterusnya. Intinya mereka itu sibuk sekali untuk mengeluarkan orang Islam itu dari agamanya. Tetapi orang-orang kafir itu justru selamat.
Nah inilah apa salah satu daripada yang menonjol daripada sikapnya orang-orang Khawarij. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.